lagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Nesa setelah seminggu Seminggu lebih ya nggak ketemu ya. Nesa udah Makanya. diselingkuhi sama yang lain. Tapi semalam ya banyak yang muji loh penampilannya dia sama Intan. Katanya chemistry-nya udah dapet banget. Kita Oh, walaupun baju selalu sama ya, tapi kayak chemistry kita nggak dapet-dapet. nggak apa-apa. Tapi yang pasti chemistry kita sama-sama dapat adalah kita sama-sama selalu dicariin kalau nggak ada, Masa Nes. sih? Masa kamu nggak tahu sih waktu di Bali itu orang-orang pada ngeliat, mau dong video call Nesa. Iya, Karena iya, pengen iya. tahu Nesa di Bali kayak gimana tampilannya. Tapi ya gue rasa kita kenapa kayaknya chemistry-nya kurang mulu, Ji? Karena lu tuh terlalu 4G buat gue H+. Aja. Berat Nesa. Berat. bahasannya dah. Emang cocok lah sama Anggi di ngobrolin berdua ya. Ya tapi kayak Intan gitu ya udah klop banget sama dia. Kita juga harus kompak dong. Benar, Ji. tetap harus kompak pokoknya. Mencoba mencari chemistry walaupun mungkin nggak sedekat yang lain gitu ya. Iya, kalau gue kan Tetap sama Niko juga udah klop banget tuh karena sama-sama H+. Gak ada 4G. Ya walaupun Niko jarang di DPI, tapi kemarin di DPI berapa hari ya? 3 kali berturut-turut ya langsung ya. 3 Komennya kali ribuan. langsung mengundang komen ribuan. Tapi komennya negatif. Ya gitulah pokoknya. Gue bilang, ini kok komennya bukan ngebahas konten, bukan ngebahas ini ngomongin pandit. Cuma di sini Niko kardus, Niko lebih apa daripada Mardel, Niko sama Dias. Sadis-sadis banget netizen emang sama Tapi Niko. itulah yang gua salut ya dari Niko, walaupun komennya banyak ribuan yang Menghujat, menghujat, tapi dia santai aja nggak ada beban di hidupnya. Karena dia hidupnya itu hatinya selalu licin seperti kepalanya. Pantesan bininya ngomong ini Luar masuk kuping aja. kiri, keluar kuping kanan. Hidup Niko pokoknya, Hidup hidup Niko. GeForce juga pastinya. Nah. Kalau ini sih udah nggak pakai harus perdebatkan lagi, udah Betul. pasti kualitasnya teratas. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia, yang pabriknya juga di Indonesia, punyanya Yes. Pak Wandi ya. Buat Punya kalian Pak yang mau beli, langsung aja beli di Disebut e-commerce langsung. kesayangan kalian seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Jangan lupa juga follow Instagramnya GeForce di GeForce_ID. Bisa beli sekarang, pasangnya dimanapun dan kapanpun. Kalian harus follow IG-nya buat lihat promo-promo terbaru dan terupdate dari GeForce. Mantap, itu dari GeForce. Dan juga tadi malam jam 12 lebih tepatnya, akhirnya kita resmi menutup Jebret Media DPI Mencari Pandit. Oh, udah ketok palu. Terima kasih buat Jebret Tim yang udah ikutan, karena lebih dari 90 orang yang udah ikutan ngirim video, dan admin sudah memantau sampai menit akhir. Banyak yang upload dan juga ada yang keren-keren, ada yang juga kemarin udah beberapa kali ditayangin di DPI kita juga dikasih cuplikannya. Dan dari 90 orang, dari 90 video tersebut bakal dilakukan penjurian dan dipilih menjadi 12 orang saja. Wah, pasti deg-degan ya. Benar, ini jadi dia tunggu aja kesempatannya. penjuriannya dan tunggu pengumumannya siapakah 12 orang yang beruntung. Dan buat yang mungkin nanti belum beruntung, jangan berkecil hati karena ini bagian dari proses pembelajaran. Karena mungkin 12 orang ini belum tentu semuanya bisa memenuhi kriteria, bisa akhirnya menahan terjangan mental dari Coach Justin, dan dia mental ada kesempatan dan mungkin ada produser killer Magie juga bisa. Betul. Lu kardus gitu kan. Emang atau- jarang-jarang lah yang mentalnya kayak Anggi. Oke, pokoknya bulan depan ya kita akan kembali mengadakan acara seru yang pastinya menarik sekali, yaitu Jebret Media Nah, Workshop Virtual. Ini dia di bulan Oktober tanggal 3 hari Minggu. Caranya kita akan bahas di balik produksi tayangan sepak bola. Yes. Caranya gampang, kalian tinggal scan aja barcode untuk daftar. Dengan Rp100.000 kalian bisa menginvestasikan ilmu. Pembicaranya ada 3 orang nih. Ada Mbak Gie, sang produser killer. Ada Mas Gita, broadcaster ulung. Dan Arif Fitrianto atau Busrif, sang produser Mantap filsuf. Mas Gita nih, 20 tahun yang lalu. Ini juga ada, ini selevel Bung West ini, senior banget ya. Jadi kalau mau tahu pengalamannya, sepak terjangnya, dan juga di balik layar seperti apa tayangan produksi sepak bola, bisa mendengarkan dari para ahli-ahlinya ini nih. Benar, Gitu. pokoknya ini CV-nya serem-serem banget lah. Serem-serem lah, termasuk Oke. Bagi tadi serem banget ya. Oke, langsung aja kita panggilkan ada Bung West dan Coach Saud. Setelah yang ini. Kompetisi stand up bola raga bakal segera dimulai. Ketika video ini naik, setelah video ini selesai kalian tonton, kalian sudah bisa mulai mendaftarkan untuk mengikuti kompetisi ini. Betul. Match fee-nya semakin Dapat lagi tinggi. tinggi. Oh. Lolos ke semifinal semakin tinggi. Sampai ke final. Makin tinggi lagi. Wih. Dan di final lo bisa dapetin hadiah yang puluhan puluhan juta rupiah. Jadi lo kalau total Total aja dari nih. match fee sampai nanti dapat hadiah utama, Hah. itu totalnya bisa Oh iya benar, bakal puluhan juta rupiah.
keresahan tentang sepak bola, Boleh. siapapun kalian boleh mendaftar kompetisi ini. Betul. Dan kalau untuk dari komik-komiknya juga nggak terbatas tuh. Iya, Siapapun boleh. Maksudnya yang udah pernah Yang udah di kompetisi, TV, yang yang belum udah pernah, yang udah pernah juara, punya apa, Yang boleh semua pernah ikut. stand up di Malaysia Iya. boleh. Itu dia akan hadir stand up bola raga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas, dan yang merasa dirinya lucu-lucu di rumah atau lucu-lucu di komplek aja, boleh langsung aja nonton untuk tahu caranya gimana hanya di Jebret Media TV. Tungguin aja akan ada informasi lebih lanjutnya. Dan sekarang sudah bersama Bung Wes dan juga Coach Justin yang sudah kemarin Coach Justin cuman muncul 2 menit aja itu komennya semuanya maki-maki Coach Justin semua. Nih mana bahasan yang lainnya kagak ada dibahas. Cuman dia ngirim video 2 menit soal Enggak, itu orang kardus semua nggak paham. ini udah jadi yang cuman video apa Yang cuma tayang komen video itu. 2 menit udah langsung menjadi rame dan sekarang orangnya langsung muncul di sini. Nanti kita bahas juga soal Barcelona dan juga sisa menghitung bulannya Koeman apakah akan masih pendek atau masih jangka panjang. Kita lihat dulu dari gua sedikit intermezzo, nanti kita akan juga bahas Inter Milan yang kemarin menang comeback juga melawan Fiorentina, menangnya cukup dramatis. Tapi nanti kita bahas kalau masih ada menit-menit akhir di tayangan DPI ya. Kita dari Robert Lewandowski yang memenangkan Golden Shoe atau sepatu emas yang mencetak berapa? 41 gol ya? Bung Wes ya? 41 gol, dia mengalahkan Lionel Messi. Tapi kalau kita melihat ini Lewandowski selalu dibilang menjadi striker wahid, satu striker top dunia. The best. The best saat ini. Tapi banyak yang bertanyakan juga, termasuk dia juga bilang di konversinya soal paradigma, lo belum pernah main di luar Liga Jerman, apakah lo bisa menilai lo sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini? Gimana? Messi nggak waktu dapat Golden Shoe 6 kali nggak pernah main di luar Liga Spanyol. Setuju. Ini cuman media ingin kompor-komporin biar mereka ada kerjaan nulis dan kardus-kardusnya percaya. Sekarang if you're good, then you're good still, titik. Lu mau cetak berapa gol pun dan dia itu nggak pernah nguber atau minta golden boots. Begitu juga Messi, Ronaldo dan lain-lainnya. Apa yang mereka pemain-pemain top ini lakukan adalah being professional. Bisa cetak gol, doesn't matter end up-nya di mana. Ngerti nggak? Ya, mungkin itu pertanyaannya kenapa dari Bundesliga kan hanya 2 orang yang dapat tuh. Gerd Müller tahun 70-an Ya, dan dia. sama dia Lewandowski. Mungkin komparasinya ya lu main di Jerman, lu nggak terbukti lu jago gitu. Nah sekarang Gerd Müller main di Jerman, emang siapa yang meragukan kehebatan dia? Bentar. Pele main cuma di Brazil, Iya. sama di Liga Iya. Amerika ya. Dia main di Jerman, tapi kan dia pernah menang Champions League. Iya. Jadinya bersaing dengan Eropa. Dan kalau kita lihat lagi sejarah ya, gue lupa tahun 2010 apa dia pindah dari Dortmund ya. Dia pindah ke Dortmund. Sampai sekarang di Bayern Munchen hanya 1 musim. Musim pertama di Dortmund dia nggak double digit nyetak gol. Ini bukan striker acang-acangan. Iya. Ketika 2 tahun lalu berapa banyak klub yang ngincar dia? Ya. Ya, gue nggak tahu. Masuk Chelsea kemarin. Dia loyal lah, stay sama Munchen. Munchen. Kalau kalau pemain nggak diincar banyak klub gitu, ya mungkin orang boleh bertanya. Tapi Kayak Lewandowski Son, ngincar nggak ada yang banyak. ngincar gitu ya. Ada sebenarnya. Nggak ada. Nggak usah Gosip lebay. aja nggak ada. Lu kenapa sih nggak suka banget sama Son? Enggak, tapi Karena kalau pemain kita badminton dia. bandingkan Lewandowski kalau memang sehebat itu, kenapa dia nggak pernah menjadi kandidat besar lah dalam tadi mungkin Bung Wes sempat menyebutkan Bundesliga mungkin sedikit nggak dilirik gitu. Cuman kan kalau memang dia sehebat itu harusnya minimal di bawahnya Ronaldo, Messi nama dia selalu muncul. Harusnya iya. Kenapa menurut lo nggak dibandingin Ya, nama-nama lain? Bahkan dulu ada nama-nama lain yang bisa Ini masuk. kan semua masalah media, Anji. Semua orang tahu bahwa pemain hebat itu belum tentu hebat, tapi kalau dia tenar di sosmed, harganya naik. Pemain Inggris bilang lah. Apalagi pemain Inggris, ngerti nggak? Jadi ini semua peran media. Oke, tapi kalau bandingin sama Jorginho ya, Jorginho ibaratnya baru 2 musim terakhir Iya. lah sama Chelsea, Iya. begitu gemilang dan juga ditambah trofi-trofi yang memang mengagetkan kan Chelsea dengan sisa musimnya Tuchel tiba-tiba bisa juara ini itu dan juga kemarin di Italia bisa juara juga. Artinya Jorginho bisa secepat itu. Kenapa Lewandowski butuh waktu sampai umur 33 tahun? Dia di Inggris pertama. Oke, itu Dia juara Eropa. Media Inggris dan Dia mainnya di Premier League ya soalnya ya. ketika nggak ada Ballon d'Or tahun lalu, harusnya Lewandowski yang menang. Oh, ya itu yang dibilang katanya Di final ya, champion mereka lihat permainannya dan itu apesnya dia aja. Oke. Waktu itu dihapuskan ada Ballon d'Or. Itulah kenapa gue selalu tentang kardus-kardus yang percaya media-media, bahkan media besar ya. Media besar aja kalau lihat ini berita apaan nih, ngerti nggak? Gue cross check ternyata sampah, gosip. Jadi
kayak sebuah radio di Spanyol di ujung dunia, lokasinya desa kecil, keluarkan statement kontroversial, diambil alih. Kan lucu gitu, ngerti nggak? Dan bahkan orang harus tahu, kalau orang tahu Spanyol, persaingan antara media yang di Madrid dan Barca itu juga luar biasa. Sering kali keluarkan gosip dari media Madrid tentang Barca dan sebaliknya juga. Terus orang mentah-mentah mengambil alih gitu. Ya ibaratnya media bisa disetir ya. Penyakitnya di kita ketika perubahan itu terjadi dalam sosial pemberitaan, dulu orang hanya baca koran, kemudian baca digital. Kemudian sekarang sosial media menguasai. Sosial media mengalahkan media konvensional, baik itu cetak maupun digital. Pengalaman Dan banget orang media ya. kemampuan kita, terutama netizen 62 ini mengolah dan menyaringnya, itu susah dan semua itu mentah-mentah. Disaringnya cuma satu part doang ya kayak tadi Anggi ya. Judul doang, judul doang share. dan awal. Dan berani berdebat dengan judul. Oke. Hanya membaca judul sama lip, terus berani berdebat. Oh, Itu yang iya. gue takutkan itu adalah lama kelamaan kemampuan kita dalam menelaah persoalan. Kemudian kita lihat Lewandowski, striker kacang-kacangan, karena beritanya nggak sebanyak pemain di Inggris yang medianya, sosial media kita baca berulang-ulang. Berapa banyak dari kita yang baca kicker? Berapa banyak dari kita yang baca The Bild? Nggak banyak. Media-media Jerman kan nggak banyak. Bener-bener yang cuma suka bola banget dah dan ngerti gitu ya. Dan kalau ngomongin Ropan mungkin baca. gue masih baca dulu kalau buat nulis berita. Kalau ngomongin chance dia untuk memenangkan Ballon d'Or misalkan musim tahun ini gitu ya. Enggak lah. Kalau tahun ini udah kalah dia, Udah tahun nggak lalu. Nggak mungkin. Tahun ini gue Tapi udah kan- Jorginho. Tapi kan maksud gue sometimes ada tuh ketika menangkan Ballon d'Or nggak cuma dari dari trofi tapi bentar. ada individualnya. Gini, kalau individualnya oke, Zlatan mungkin udah lama menang banyak karena dia nggak pernah menang Champions League dan dia tidak main di timnas yang hebat, makanya dia nggak menang apa-apa. Kasusnya sama Lewan sama. Kalau Jorginho kan sedikit dibantu dengan timnas karena timnasnya juara. Chelsea juara Champions League. Itali. Jadi bukan hanya individu tapi juga prestasi dengan timnya di mana dia bermain, which Dan is di tahun klub. ini, Ya, klub penilaiannya kan tahun ini. klub dan timnas. Kalau Lewandowski ngandelin klub doang. Iya, Tim- itu tahun lalu timnas pula. nggak Walaupun di mungkin. timnas sebenarnya dia juga yang gendong sebenarnya. Betul, ya tapi kan? orang nggak ngelihat itu. Maka dari itu kembali lagi ke filosofi gue, jangan terlalu percaya data. Tapi kalau bandingin sama Bung Wes masih inget yang zamannya Messi yang di eranya Inter treble tapi Messi tetap masih dapat penghargaan main terbaik dunia, sama yang eranya Bayern yang ada Ribery juga merasa dikecewain dia nggak dapat. Robben yang harusnya Iya, itu Robben. kenapa Iya. itu kan mereka juga nggak dapat trofi-trofi yang benar-benar ibaratnya Liga Champions satu negara gitu. Kenapa sekarang bisa gue menang? tanya, yang voting itu siapa? Itu dia. Kan Gue ada- mau lihat itu tidak bisa serta-merta menjadi patokan untuk pemain terbaik. Karena yang voting siapa? Iya. Dan waktu itu Ballon d'Or aja deh. Ballon d'Or itu kan dikuasai oleh dua pemain dalam kurun waktu Messi, Ronaldo, sejak terakhir siapa ya? 10 tahun terakhir lah. Iya, Kakak terakhir ya. Abis begitu itu Messi, kemudian Ronaldo. hanya siapa yang mengganggu? Luka Modric. Mau di terakhir kemarin kan. Iya. Habis itu milik mereka aja. Lu lihat yang voting siapa? Rata-rata wartawan. Wartawan. Dan kapten pemain timnas. Iya. Pemain timnas, Pelatih iya timnas, kalau di ya. Eropa. Kalau yang lain di Afrika, emang kapten timnas Nepal atau Madagaskar paham soal bola. Cuman bayi dia lihat disukain mana aja kira Messi, Iya. Ronaldo gitu. Ini pilih-pilih masalah semua. nama Ronaldo aja. selalu milih dia nomor 1. Ini gue kasih tahu ya, gue punya vote untuk pilih pemain futsal terbaik di dunia. Tiap tahun gue dikirim sama Loh, kok bisa? Planet Futsal, itu dari zaman dulu. Jadi untuk gue mereka representatifnya. Oke. Berapa tahun gue asal vote, gue nggak tahu pemainnya siapa. Ini beda sama gua. Gua 4 tahun terakhir gua punya vote untuk memilih pemain Asia terbaik. Oh ya? Dan gua Oh. selalu pilih Son. Maaf ya. Oh, tapi kalau Asia Kalau ya Asia benar. gue akui, Asia kalau paling Asia bagus gue dia. akui. Dan gua selalu milih Son dalam 4 Ntar tahun. lagi digeser sama Asu. Ya Allah. Asu meroket. Oke. Sekarang kita ngomongin dari Lewandowski, kita lihatlah nanti apakah memang dia harus menunggu tahun depan lagi untuk menunjukkan dia layak mendapatkan Ballon d'Or dan main terbaik dunia, atau tahun ini dia masih punya kapasitas untuk menyaingi Jorginho sama siapa lagi menurut Bung Wes dan Coach? Tahun ini siapa? Messi lagi dengan kemarin juara. Kalau Bahkan untuk nilai berita Messi. Messi ya? kalau untuk gue, bahkan temennya Jorginho itu Kante. Kante gue bilang Tapi kan lebih Kante secara Kante lebih dahsyat daripada Jorginho. Tapi kan secara musim- kontribusi di tim di Chelsea Iya, ya. tapi musim lalu kan dia banyak cedera juga secara Iya, cuma reguler. secara Ini permainan Kante pertanyaan lebih untuk apa? bagus. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or Lewandowski gua bilang enggak. Enggak, Karena berarti- udah lewat harusnya tahun lalu. Berarti Jorginho Jorginho sama bisa Messi? Messi karena dia dapat Messi Copa enggak. America Ya.
Dan itu butuh pemberitaan. Anak emasnya Ballon d'Or juga itu ya Kante dengan Liga Champion. Oke, kita lihat nanti siapakah nanti ketika lagi-lagi Lewandowski harus gigit jari melihat dia tidak bisa menjadi kandidat terunggul di Ballon d'Or atau pemain terbaik 33 tahun ya? 33 tahun sekarang 30 dia. tahun. Cuman bisa ngelihat doang di saat era Messi Ronaldo udah berakhir, kemarin dicolong Modric sedikit, habis itu nggak ada Ballon d'Or, sekarang nggak dia lagi yang menang. Udah gigit jari aja Lewandowski, mungkin nanti ada waktu tahun depan, ada waktunya yang lain ya. Kita pindah ke trofi yang ciki-cikian atau trofi kurang bergengsi di Inggris yang malam ini Piala Kebo. Piala Kebo yang akan dipertandingkan beberapa tim nanti dari Premier League juga akan tanding termasuk Manchester United yang akan ketemu lagi Dan Arsenal, sebut dong. ya nanti di rundown berikutnya di bawah gitu kan. MU Nggak ketemu bilang Liverpool Parah menang yang gitu. bikin rundown. Liverpool kemarin menang, ada hasilnya nggak? Parah nggak dibikin grafisnya? Nitip terus. Nah nih, Minamino tuh cetak Iya. gol. Cetak gol. Pemain Nah, gue Asia. pengen tanya ke Justin, ini sama nggak dengan Son? Aduh, please Lebih lah. parah dia. Lebih parah kalau dia. kata dia. Kan kalau Son main Dia- bulu tangkis, dia- ini main dia- apa? Ini main gundu. Ini mah Iya. parah ini mah. dari Carabao tadi malam ada Liverpool yang menang 3-0 lawan Norwich City dan juga itu ada Divock Origi cadangannya dan Minamino bisa mencetak gol, artinya menggantikan pemain-pemain utamanya untuk beristirahat. Dan juga ada Manchester City yang juara ini Pesta lagi juara ya. 6-1. Lawannya siapa? Ya itulah lawannya, gambarnya bebek. Tapi cetak gol duluan. Wycombe. Oke, Wycombe 6-1. Wih, ini mah udah nggak usah diragukan lagi. Bedanya adalah kalau MU langsung melawan tim Premier League juga. Dan juga ini tadi di minggu lalu juga susah payah menangnya lawan West Ham. Sekarang berapa kali kalau Ole di Piala FA lawan tim Premier League selalu hampir menurunkan pemain terbaiknya Lapis. gitu kan. Ya. Pemain terbaiknya Harus. walaupun 2 atau 3 mungkin ada yang dirotasi sedikit. Cuman ini nggak sih riskan nggak sih dengan mereka yang sekarang memang harus ada Liga Champions yang memang kemarin udah kalah sama Young Boys. Gini ya, kalau jadi gua Ole, ini bukan prioritas kedua ketiga. Terus utama. Karena tekanan lu kepada Ole berkali-kali gue Harus bilang, ada piala. ini Ole dapat durian runtuh ketika Ronaldo datang. Ya. Cuman runtuhnya ke kepalanya dia. Kalau lu nggak bagus, Sakit dong. lu selesai. Oke. Udah dikasih Ronaldo, Enggak, tapi dikasih kan Varane, apalagi? Wes, itu kan menyedihkan tim sebesar MU harus fokus ke Piala Kebo. Nggak fokus, tapi minimal ini Cuman, harus ini ya, kita lihat ya, dalam berapa pekan di Premier League? 5 ya? Ya. 5 dia baru menurunkan 15 pemain sebagai starter. Chelsea udah berani ganti 20 Rotasi. pemain sebagai Iya. starter. Nah, kalau dia mau punya kedalaman squad dan juga mengasah para pemainnya, ya kan kok nggak salah ada yang dilepas Januari. Sekarang Absen dulu. lu gimana mau turunin? Terakhir lu main lawan West Ham hari apa itu Sabtu ya? Sabtu. Minggu. Minggu. 21 ya. Minggu sekarang Rebo lu main lagi. Iya, Rabu main lagi besok. Hari Sabtu main lagi. Rabunya Dan main hari Selasa Rebo main lagi. Champion. Tapi apakah waras kalau Ole turunin pemain? Gue bilang enggak. Gue bilang mungkin setengah inti, setengah pelapis. Oke, tapi kan berapa kali juga kita lihat ketika tahun lalu ya, dia berapa kali memaksain Bruno Fernandes pada akhirnya di Betul. akhir-akhir musim kelihatan banget Betul. Iya, overload. makanya dia inilah yang apa namanya, yang gue pengen tahu sebenarnya pendapat dari fansnya Ole betapa tolol lu biar ngebela pelatih kayak begini. Oke. Karena kalau sekali cedera aja di liga ini cedera, di Liga Kebo cedera, nggak bisa ketemu di Champions League, nggak bisa ketemu ntar lawan Aston kalau nggak salah. Selesai Iya. lu. West Ham strikernya udah main kan Antonio kan? Hah? Antonio udah main, Udah sekarang main. main, sekarang main. Ini menurut gua Ngeri ujian kemampuan strategi Ole. Kalau dia mainkan tim yang sama dengan kemarin di Premier League dan Liga Champions main lagi seperti ini, ya gue bilang lu buat apa punya kedalaman squad kalau nggak percaya? Kalau West Ham turunin full tim, gue paham. Karena ini piala yang luar biasa untuk tapi nggak buat MU please deh. Tapi kan ya, ada paradigma yang bilang ibaratnya MU ya masa trofi kecil aja nggak bisa dapat, kan lo juga suka bandingin kan Arsenal aja bisa dapat trofi ini, masa MU nggak bisa dapat trofi. Cuman MU pilihan banyak. Arsenal nggak punya trofi di Eropa. MU masih ada pilihan. Loh, budget yang lu keluarin untuk target ini sih kecilan. Ini Iya. sambil lalu kayak makan kacang aja lu. Loh, kalau City yang nguber, gue paham. Karena mereka pengen selama dapat pengen nguber sebanyak trofi kan. Iya, Jadi semua trofi digarap. Itu udah ketinggalan berapa puluh trofi sama MU. Iya. Ngerti nggak? Ini kan disalip terus. Dan mereka jadi kalau City akan menang lagi, gue nggak aneh. Tapi untuk MU yang udah menangkan segala nggak layak lah. Pertanyaan gua, Ronaldo main apa enggak? Starter apa enggak? Enggak. Main gue bilang. Enggak, gue bilang enggak. Tapi kalau ngomongin dari ini komposisinya yang diturunkan sama, kita ngeliat kemarin Lingard
ibaratnya ya dia cukup paham lah West Ham seperti apa dan juga untuk melawan West Ham harusnya Lingard bisa main diturunkan, ya. harusnya. Artinya kan sekarang kedalaman MU cukup lebih banyak dibandingkan musim Lumayan, lalu betul, ya. betul. Ini Nah, gimana lu lihat? Gue sih akan gue akan turunkan Aduh, Sancho, Martial lagi, anjir. Van de Beek, Matic, Lingard, Martial. Ini kan yang biasa jadi cadangan, nggak akan gue turunkan. Dalot, Teles, bener. Maka dari Mending itu begini. harusnya turunkan mungkin setengah inti, setengah itu ya. Martial dilepas. Martial. Aduh, Martial. Kayak begini udah bener banget. Ini siapa yang bikin line up? Pinter juga loh Kecuali kadang. Elanga, kita lihat nanti Elanga main apa enggak belum tentu. Ini prediksinya dari Huskor Kalau- katanya ngasal. Oh ya, enggak kalau gue Oh, jadi pantesan. oleh Sancho pun gue akan push di sini. Iya, karena Buktiin minimal- bahwa lu layak, Iya. layak kita beli, layak sebagai starter. Dan kalau gagal emang lu emang kacrut. Ngurangin pressure-nya ya main di sini dulu ya. Iya lagi-lagi yang ngincar Sancho siapa sih? Nggak ada. Cuma MU doang. Ada, Nah, ada. Kagak ada. Cuman nggak ada yang mau bayar Ya separah iyalah, MU gitu. MU doang yang mau. Nah ini kalau kan lu biasanya lumayan sering Apa? agree sama Roy Keane. Roy Keane kemarin bilang statement Sancho ya? stop lah, jangan iniin Sancho dulu lah. Ini kan ibaratnya benar Loh. mungkin harganya 70-an juta gitu kan. Cuma Nggak, ini untuk buat jangka 70, 25, Hah? Bukan harga belinya kan 73 juta kan. bukan 90. 90 tuh euro udah di sama plus-plusnya. Kalau itu Oh. kalau euro, kalau poundsnya 73, kalau euronya 85 seingat gua. Nah artinya 73 pounds tapi kan dia membuat jangka panjang, masih muda. Kan Ya fine-fine aja. Artinya- Cuman berapa tim yang bayar pemain 90 juta euro untuk jangka panjang? Barcelona, Dembele, Coutinho kagak ada yang sukses. Griezmann, Betul, ya itu kan? tolol juga gitu. Enggak, maksud gua bedanya kan Griezmann adalah udah pemain matang, Coutinho juga udah pemain matang. Itu pun mereka masih sabar. Ini Sancho baru 3-4 pertandingan dibilang Ji, flop lah, no, dibilang enggak. blunder. Sebentar. Lu harus lihat dia gaya bermainnya seperti apa. Dari situ aja udah nilai. Ngerti nggak? Bilang, Gue udah dari awal kontribusinya bilang. dilihat, menit Belum bermainnya ada. gue lihat. Karena gue bilang berkali-kali, kemarin di DP juga bilang, penghakiman di sepak bola sekarang bukan proses, hasil. 5 menit lu main, 10 menit lu main, itu yang akan dilihat. Akan dilihat ya. Emang lu layak gak dihargai segitu? Karena kalau ini kesempatan dia sebagai starter dan moga-moga dia main full, dia harus nunjukin dia bisa bermain seperti halnya di Bundesliga. Tapi kalau lu udah tahu gaya main, gue itu menilai bukan karena itunya, karena gaya mainnya Sancho bahkan sebelum bola ditendang, gue udah bilang kan, Greenwood lebih bagus. Ya, ya. Setuju gue. Karena gue sering nonton, tapi orang hanya melihat gol dan asisnya, nggak ngelihat golnya kayak apa, nggak ngelihat defense lawan kayak apa, proses. Berarti Bundesliga sekacrut itu dong kalau dia bisa seleluasa Mereka itu. ranking 4. Iya, apa enggak kan tapi sebelumnya juga sempat yang 2 musim lalu. Sempat 3, Iya, nggak iya. pernah 2. Sekarang 4. Tapi Dia kan maksud Serie A gua masih di atas Jumlah Bundesliga. gol sama assist-nya bisa berbanding belasan-belasan gitu kan. Artinya sekacrut itu dong Bundesliga. Kompetitifnya dong, Iya. di itu kita harus lihat bahwa di Bundesliga di persaingannya cuma Bayern Munchen. Iya, saja. Iya, itu setuju. Udah betul. nggak ada lagi Schalke, Yang- Hertha Berlin dulu kita Lu- lihat bagus-bagus Leverkusen itu. Lu udah ranking 4 di Eropa dan yang dapatkan poin itu cuma Munchen doang. Iya, iya, iya. Iya. Kan artinya yang sisanya parah. Ya berarti Lewandowski 41 gol juga nggak bisa dibilang jadi striker top. Enggak, karena terbaik dia dong. udah menang Champions League. Oke, itu udah yang terbukti membedakan di ya secara Eropa. tim ya. Oke, ini mungkin dari Sancho kita lihat prosesnya seperti apa dan mungkin tadi kata Bung Wes benar untuk piala-piala seperti ini harusnya Sancho Harus. di-push lebih minimal 90 menit ya. Gue setuju, Harus ya, untuk harus lihat main. dan bisa dinilai apakah Biar- pemain worth it enough biar untuk kita MU ada- ya. Takutnya gini loh, Ji, tekanan di Premier League itu beda ketika lu main di Carabao Cup. Setuju. Nah, kalau mungkin di Premier League lu tertekan banget Oke. dengan kehadiran Ronaldo, Ya. kehadiran Bruno gitu. lu- Nah, di sini ya lu maksimalkan. Lu kira kalau ketinggalan 1-0 nggak tertekan? Pasti tertekan. Kalau kalah, tertekan juga. pasti tertekan. Ya, Oke. apalagi komparasinya dengan Gua- West Ham kemarin. Gue sih harap dia main 90 menit biar besok ada bahan untuk bikin konten. Oke, prediksi Lu kebutuhan lu. prediksi aja menang kalah atau skor terserah VSM MU siapa yang akan lolos. Harusnya sih, ya kalau piala kebo gini kan tergantung line Ya, up. tapi kan Ji. lu ngelihat juga kan kemarin MU betapa susah payahnya Iya. kan dengan line up utamanya lu main susah payah. Lu pasti Enggak, kira-kira lah. gue bilang Tetap MU MU. main di kandang ya, Ya. jadi tetap MU yang lolos. Bung Wes, adakah kesulitan? West Ham gue. Wes Ham ya? Gue suka banget sama striker. Kecuali ini Antonio ya? bapuk di tengah jalan ya Ya, gitu. ya, ya. Lu habis lu absen, lu tampil begini. Kalau kondisinya dia turun, ya maaf ya. Strategi Ole yang gue tunggu. Pergantian pemain. Kalau gue sih bilang kalau dia turun setengahnya pemain inti, kan tadi praktis semua cadangan. Iya, setengahnya pemain inti MU lolos. Tapi kalau cadangan semua yang turun kayak Kayak tadi, gitu ya.
WSM yang lolos. Berani lah Aduh, cadangan semua Martial tuh. striker. Aduh. Oke, gue mau update juga sebelum kita pindah dan juga ada Nesa dari update terbaru tadi ada James Rodriguez, mantan apa yang gol dulu apa gol terbaik ya? Apa ini ya? Top gol terbaik ya Piala Dunia, 2014. juga pernah pemain Madrid, terus juga pernah main Bayern Munchen dan juga terakhir di Everton sekarang menuju Liga Qatar. Apakah udah habis buat karir James Rodriguez? Singkat aja. Iya. Bang Persoalan Resti, James Rodriguez adalah gaya hidupnya dan disiplin dia terhadap program latihan. Itu bermasalah di Real Madrid. Oke, berarti mungkin kalau di era Carlo Ancelotti yang memang agak sedikit membebaskan, dia Ini- bisa ini lewat selebriti. ya. Cuman ketika sama Benitez nggak bisa ya ini. Nggak, Selebriti. dia merasa dirinya selebriti padahal biasa aja. Itu dia. Ronaldo yang selebriti bener aja lebih jauh lebih disiplin daripada dia dalam program latihan. Ini udah berarti Ya, karirnya udah, kelar udahlah, ya. udah paling cocok ke Qatar. Berapa Nyari tahun di duit sana ya. Kalau cari dia duit. banyak, kalau Cari dia. duit sama jadi Iya, duta-dutaan ya. iya gitu-gitu aja. Udah Oke. paling bener dah. Kita panggil Nesa. Itu ke Liga Indonesia. James Rodriguez, aduh Nasibnya. nasibnya. Ntar malam Oleh pasti takut mainin lapis duanya, Ji. Iya, Apalagi ada Antonio kan ntar main, pasti dia acak-acak lah. Sama kayak kita kalau ke beli toko Bentar, oleh-oleh mau bentar. beli lapis legit mahal banget lapis legit. Emang Nesa tahu Antonio tampangnya gimana? Putih, cakep, ganteng. Cocok dong berarti ya. Oke lah. Oke. Tapi yang pastinya Pak Inji biar gak acak-acakan penampilannya. Antonio tuh. Itu Antonio, tadi Antonio tuh, kasih lihat. Oh kamu kasih lihat tuh. Nah, ini Antonio nih. Ini kalau main di tim atas jadi nih. Wah, Jadi apa? jadi apa? Jadi sampah. Jadi masalah. Oke, pokoknya kalau buat kalian biar penampilannya nggak acak-acakan, nah langsung aja. Kalau mau beli baju dari Jebret Media, nah ini dia ya bajunya. Bisa kalian beli di Shopee dengan dicari aja Jebret Official Merch. Nah itu dia, mulai dari Rp80.000 aja gitu. dia. Oke, Pak Haji sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, kita lihat dulu nih ada Jebret John yang satu ini. Ternyata A.A. Raffi jabatannya itu nggak jauh cuma sekedar manajer di SFC. Jadi ketimbang di Rans. Terus ada minta tanda tangan Kalau kepada ini dia dia. malah menikmati, dia malah gak tau diri gitu loh. Jadi host udah, dikasih itu jadi komentator. Abis Betul. ini lu jadi komentator kuis lu. Asli. Ya kan, ya tolong lah Mayora. Nah, kalau Mayora udah nolongin, kita akan nolongin lagi nih. Sehingga ya ini tuh hari olahraga nasional, lo harus berterima kasih sama yang namanya olahraga. Karena Iya betul. Betul. olahraga tuh menghidupi lu, Nu. Waktu itu ada kejuaraan RCTI bikin kejuaraan antara SMP yang masuk semifinal akan ditayangin. Oh iya, gue inget. Tayangnya minggu siang. Minggu siang. Iya. Betul. Tuh, lu inget lu anak petukangan. Itulah. Loncatnya terlalu jauh, lu tiba-tiba ngomong lu terinspirasi lari gara-gara di Inggris. Gua Sini. tahu tuh lu beli di mana. Di mana? Di Mark itu kan yang murah itu. Ya Allah. Buat oleh-oleh. Primark. Itu dia duet sportcaster ternama dalam obrolan tongkrongan, bisa disaksikan dalam Jebret John di channelnya Jebret Media TV dan Jamilo TV dan juga bisa didengarkan di Spotify. Oke, kalau kita ngomongin tadi Carabao Cup, Arsenal tadi Coach sempat bilang akan lawan Wimbledon, nggak usah dibahas, nanti kita lihat aja hasilnya. Kalau memang kalah baru kita serang besok ya. Sekarang kita ngebahas dari La Liga. La Liga yang tadi malam juga sebelum kita bahas lagi terkait menyambungkan kemarin videonya Coach Justin yang cuma 2 menit tapi memicu reaksi banyak. Kita sedikit update dulu dari Atletico Madrid yang juga menangnya susah payah lawan 10 pemain, tapi lagi-lagi Suarez menyelamatkan nasib mereka. Tapi ini yang dibutuhkan lagi kan seperti tahun lalu mentalitas ketika gol-gol Enggak, lak-lak, gue nggak setuju. Lo apa? Kenapa Gue nggak nggak setuju? setuju karena gue nonton. Iya. Oke. Pada saat ATM seri lawan Porto, La Liga seri, Ya, ada yang teriak Simeone out nggak? nggak ada. Kemarin karena si Alena tolol, ada 2 faktor yang bikin mereka menang. Alena tolol nggak bikin kartu merah yang nggak penting sama sekali. Penting banget. Ditambah pada saat mereka 10 pemain, mereka itu Nyerang. ngepres. Kebuka, iya. Iya. Nonton gue. Jadi sepinter apa ini pelatihnya Getafe? Gue rasa pengen karena sesama Madrid, Iya. pengen kasih poin aja. Enggak lah. tapi kan dia moralnya memang lagi di awal karena udah sempat unggul duluan juga, dia kan moralnya lagi naik kan ketika dia memang udah unggul duluan dan juga cukup banyak ngepres loh dia. Ya. Exactly. ketika Lu dia- kalau lihat Granada lawan Barca, unggul duluan, bukan 10 ya, 11. Iya, iya. Parkir base full. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, orang itu hanya melihat hasil. Bahwa Suarez lagi tajam tadi, iya, tapi faktor luck-nya itu gede. Gede. Nggak, Kemarin- Didukung. Suarez 3 pertandingan nggak nyetak gol. Iya baru. Exactly. Dia baru cetak gol lagi dan itu jawaban dia atas tekanan yang Maka diberikan. dari itu gue bilang, itu karena luck-nya Suarez
ketemu tim yang main 10 orang terus ngepres. Nyerang, ya. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang ATM hebat, apa hebatnya? Bagus. Tapi kan dibutuhkan ya seperti Iya. ini ya. Maksudnya hasil-hasil Iya. seperti ini gitu. Kebetulan Keluar dari lubang kalau jarum. lu 10 orang nggak sering terjadi, kalau parkir bis aja nggak dapat peluang mereka. Gimana Bung Wes, lo setuju melihat maksudnya mentalitas ATM kan tetap dibutuhkan gitu kan? Itu mental itu membawa mereka juara. Tahun lalu pun juga banyak hasil-hasil seperti dari ini gitu mental kan? itu, karena berapapun lu menang, kalau kekalahan lu banyak, ya rugi juga. Ya. Yang mendingan lu menang 2-1 tapi banyak daripada kekalahan lu Betul. banyak. Cuman berapa kali lu ketemu tim yang tidak parkir bis? Karena di sana rata-rata parkir bis. Tapi di Spanyol bukannya sering juga yang banyak main Dalam terbuka sepak gitu bola ya? ada luck, ada keuntungan. Mereka dapat Iya. keuntungan Iya, itu di betul. sini. Dan lihat kemarin bagaimana Suarez, kalau menurut gua enak banget lu main nggak dapat pengawalan yang ketat. Nggak yang ada, gol nggak di pertama gampang defense. banget pertama. Iya. Itu parah banget Yang itu kedua juga pasti Getafe. ke kerumunan, dapat bola gitu kan? Oke, Itu ini Getafe parah Suarez banget loh. asli. Ini Suarez yang bukan pemain yang baru bagi mereka. Oke, dia mandul di 3 pertandingan sebelumnya nggak nyetak gol. Ya, ya. Tapi ketika lu main dengan kelonggaran disiplin begitu, lihat 2 gol Suarez. Gue bilang sih ini akan terseok-seok terus ATM. Tapi sedikit, kalau ngebandingin sama, dia kan udah pernah duet sama pernah Griezmann juga Griezmann. di Barcelona ya. Ini ketika Hancur. ada Griezmann malah, Nah, Griezmann jelek banget ketika kemarin Griezmann keluar malah dia Hancur. lebih hidup Kalau kan? 3-4 match hancur. Iya. main. nilai rapor Duet ini- 5 kali gua Iya. kasih Duet Griezmann ini nggak kemarin. cocok ya? Nggak klop. Nggak bisa. berarti Dan gue Griezmann rasa di sama- Barca juga nggak klop. Atau formasinya nggak pas sama dia. Enggak, Griezmann selalu main 4-4-2, Iya, selalu tapi inter nggak cocok counter. sama Suarez Iya. karena polanya hampir mirip mereka berdua kan nyari-nyari bolanya. Griezmann awalnya kan pemain sayap. Ya dulu. Terus di Malah tengah, striker, awal di tengah. striker, iya, iya. Di Sociedad kemudian Striker dipindahkan ke melebar. sayap ke kiri Sayap karena melebar, kemampuan dia kuat. Lalu kalau lu mainkan dia ke tengah lagi kayak di Atletico, Atletico, jadi striker. emang harus butuh butuh adaptasi lagi. Betul. Harapan orang kan melihat Griezmann yang sebelum 2 tahun pindah ke Barcelona. Barcelona. Iya, jadi Nah striker. balik lagi ada Luis Suarez yang menjadi pahlawan mereka dari Barcelona juga. Iya. Ekspektasi orang adalah, wih 2 pahlawan bersatu. Iya, padahal belum Gimana tentu nggak cocok. juara lagi lo? Iya, iya, iya. Gitu. Tapi ini kan baru 4 pertandingan, 5 pertandingan ya. Baru Maksudnya lah. masih terlalu early juga buat nilai kan. Kita lihat Harry Kane aja belum bisa nyetak gol sekarang kan. Gajinya Griezmann itu lebih tinggi dari Suarez. Ekspektasi Iya. orang bunuh Griezmann nggak bisa kayak kemarin. Uang main. gaji Simeone lebih tinggi daripada semua pelatih kecuali Pep. Oke, itu dia kita lihat apakah Atletico mampu meneruskan mentalitas juaranya, mempertahankan juara, dan kita melihat pesaingnya menjadi salah satu pesaing kuat juga. Barcelona tapi lagi pusing nih kayaknya soal pelatihnya, lagi-lagi diisukan dalam waktu dekat ini udah mulai terancam. 3 jam kita bahas ini. Iya. Enggak, Kalau ini lu ngapain? Kalau lu Kuman, enggak ini yang salah siapa? Laporta. nah, karena Ini gue jelaskan. Lu sebagai ketua, pada saat ada kisruh di dalam, apa yang lu lakukan? Pertama, redam kekisruhan itu. Bersuara. Oke? Lu lihat contoh apple to apple perbandingan. Chelsea waktu pecat Lampard. Ya. Sebelum dipecat, emang si Abramovich dan lainnya bilang, "Oh, kita lihat kasih Lampard kesempatan berapa match, kalau nggak itu kita pecat." Emang ada omongan gitu? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang dilakukan Chelsea adalah kita dukung Lampard. Ya. Walaupun Ujung-ujungnya akhirnya dipecat juga. Ya. Iya kan? Ya. Tapi kondusif. Halus ya, Nah. halus. Apa yang dilakukan Laporta? 2 kali dia keluarkan press conference, which is nggak perlu sama sekali, kecuali keluarkan statement yang, ya kita akan mohon dukungan, kita lagi susah ini. Ngerti nggak? Karena Laporta sudah punya orang di kursinya si Ronald Koeman. Kuman. Ya Loh, itu. whatever, tapi tujuan yang harus dilakukan Laporta menurut gue, kita sekarang lagi susah, kalian tahu banyak yang cedera, bahkan yang main aja nggak bisa, kita tetap dukung Koeman. Selesai, case close. Yang dilakukan Edu terhadap kisruh Arteta out. Ya, Kita backup Arteta. betul. Emang kalau dia 5, 6, 7 match beruntun kalah nggak dipecat, dipecat. Pecat belum. Ya, ya, Tapi seorang leader, makanya gue bilang, Laporta ini plan-plan. Dulu bilangnya pinter yang awal-awal. jadi Awal, presiden, iya. gue kira kayak di musim pertama. Laporta itu strategi pembeliannya luar biasa. Ternyata berubah. Perubahan pertama kali yang gue lihat dia oportunis, yaitu kasus Messi. Oh, ya. Kan ya, gue main, bilang, ya, main, ya, ya. ini pemain, ini orang, itu oportunis banget. Dia itu nggak mau disalahkan, geser Messi, tapi jelas-jelas dia tidak melakukan apapun untuk menahan Nah, Messi. Messi, oke. Tapi berarti lo setuju, Bung Wes, berarti emang ada agenda dari Laporta juga, memang udah punya orang untuk menggantikan dia? Oh ya, sorry. punya. Gue belum selesai. Oke. Oke. Sebelum lawan Munchen,
Di semua media keluar apa? Ronald Koeman diperpanjang kontraknya. Ya itu. Ngerti nggak? Jadi hanya selisih 2 match, lu berubah lagi. Kan nggak make sense gitu loh. Dia keluarkan, kalau kita ambil pelatih hebat semua. Lu ambil pelatih hebat siapa? Nah itu. Nggak, di era perubahan Barcelona ini kan era baru. Ketika nggak ada Messi, lu pasti stres, lu pasti kaget, lu pasti nggak siap dengan perubahan yang mungkin kita yakin Messi one day kan cabut keluar atau pensiun. Tapi tetap ketika waktu itu datang, lu nggak siap. Nah ini juga yang terjadi sama Barcelona. Hajar lagi pemain cedera banyak banget. Gue nggak setuju. Pada saat semua pemain cedera kembali, Barca akan bermain jauh lebih bagus. Ya, Sudah maksudnya terbukti bahkan tanpa pemain cedera aja. Pukulan-pukulan itu nggak mungkin pemain Barcelona semua siap dengan secara mental, nggak ada Messi. Begitu kondisi gini, coba kalau ada Messi. Oh ya, pasti gitu. True. Cuman di awal musim kan mereka cuma main cukup bagus, dua kali menang sekali seri. Iya. Kalau kemarin menang lawan Granada, mereka setara kok sama itu sama Madrid, cuman ketinggalan satu match. Kalau itu menang kan setara, ngerti? Jadi nggak seburuk yang orang pikir. Iya, secara ini angka Di samping yang cedera, Pedri nggak main, Alba nggak main. Notabene justru dua pemain yang sangat penting. Besok pun karena nggak ada Pedri, De Jong ngedrop juga. Ngerti nggak? Nggak main besok. Banyak banget yang nggak main. Tapi kan justru permasalahannya efektivitas Barca juga sekarang jelek kan. Kalau striker nggak ada yang benar-benar tajam. Kalau Alba sama Pedri main masih agak mendingan. Agak mendingan. Kecuali lo lawan levelnya Munchen, lain cerita. Itu dengan Alba Pedri juga nggak ngaruh karena itu udah level dunia. Tapi kalau kembali lagi ke omongan gue dari awal musim, Barca akan lebih bagus tanpa Messi. Dengan catatan semua pemain fit. Terutama Alba dan juga Pedri. Alba, Pedri, si Ansu Dembele balik. Ya tapi kalau Dembele kan susah. Setiap tahun dia pasti punya permasalahan itu nggak bisa dibilang dia bakal fit. Dembele udah nggak ada tempat lah untuk starter. Tapi gue sepakat dengan Coach Justin. Messi kelamaan itu mengganggu. Sama seperti MU kelamaan sama Sir Alex. Arsenal kelamaan sama Arsene Wenger. Ketika lu mau melangkah ke zona yang baru, selalu bayang-bayang itu ada. Aduh, Sir Alex kemana sih nggak main bola gini. Kan beban itu. Nah semua beban Barcelona sekarang ada karena semua menyalahkan coba kalau Messi ada. Semua sih. Itu maksud gua. Jadi kalaupun pemain ini semua sembuh, sehat, tapi hasilnya jelek, pasti yang disalahkan adalah tuh kan Messi. Kalau semua sembuh hasil jelek, fair. Gue yang pertama yang bilang Koeman out. Tapi pada saat ini nggak fair untuk menilai dia out. Lo yang membela banget dari sisi Koeman, dari sisi apa sih Coach? Apakah memang menurut di bawah permainan di bawah sistemnya dan dia yang gue salahkan mungkin cuma satu, udah jangan pakai Sergio Roberto lagi lah, ngerti nggak? Atau Busquets, udah lewat masanya, ngerti nggak? Tapi kan kadang butuh pemain senior di situ kan? Iya. Ya kan si Barcelona mau nyari situ tuh. Apa gelandang? Gelandang Milan. Siapa? Casey. Untuk gantiin si Busquets. Tapi at least dari sisi permainan nggak ada yang lain cedera aja, termasuk Aguero yang baru dibeli. Mereka berapa kali menunjukkan permainan bagus gitu loh. Ya di awal musim. Sekali lagi gue tekan ya. Jadi siapapun untuk gue aneh gitu. Di era tanpa Messi dan hasilnya nggak baik, pasti tertekan besar. Sama seperti Ole. Semua orang bayang-bayang. Maka dari itu, yang kemarin gue lihat di komen, dibilang crossing FC. Oke, gue kasih tahu sekarang. 50-an ya. Kalau lu nonton berapa menit dari 90 menit Barca main crossing? 1. Kedua, match sebelumnya pada saat Valencia unggul, Valencia parkir bis, apa yang dilakukan oleh Madrid? Crossing juga. Crossing, 2 gol crossing. Jadi apa salahnya kalau lu punya Luc de Jong, lu punya Pique? Ngerti nggak? Bermain oportunis. Pique jadi striker sekarang ya. Apakah Barca selalu main crossing? Kan enggak. Enggak. Nah, artinya memang kardus ini pengen didengar. Maka dari itu mereka komen. Berarti ini udah kayak MU zamannya dulu David Moyes, ada satu pertandingan berapa kali crossing sampai nyetak rekor. Tapi kalau ngomongin transisi, kan gue sempat mempertanyakan ketika tanpa Messi lu mungkin bilang Barcelona akan meroket walaupun nggak langsung dalam 1 tahun ini gitu ya. Iya, nggak dalam setahun lah, emang tukang sulap. sulap. Kita ngelihat dalam masanya tim-tim besar banyak yang bahkan transisi cukup lama. AC Milan, MU sekarang, Arsenal dari tahun 2004. Milan ya bangkit-bangkit. Iya, Milan belum bangkit-bangkit. Terus itu juga dia kalau lu Juve sekarang udah mulai tanda-tandanya. Kelamaan bergantung kepada satu pemain dan kemudian semua permasalahan diserahkan kepada pemain ini.
pemain, dia bisa menentukan siapa tandemnya, bisa menentukan siapa yang harus di out, di klik. Kelamaan ketergantungan. Dan filosofi selalu maunya idealis seperti yang mereka mau. Maka dari itu pada saat untuk pecat Koeman, si Laporta ini kan banyak waktu itu. Iya. Iya kan? Setiap saat dia bisa pecat kok. Kenapa diperpanjang? Kalau nggak ada duit, ya udah lu harus konsekuen. Cuman kalau lu kasih dia kesempatan, kasihlah kesempatan. Kalau dia pecat di awal belum ketahuan hasilnya, mungkin orang akan against dia. Tapi Iya. ketika hasilnya jelek, dia punya alasan untuk mecat Koeman. Oke, tapi after 2 match kan lucu. Iya. Setelah omongan sebelumnya. Iya. Ya, itulah dia Laporta. Itulah bikin gue kecewa dengan Laporta karena Laporta yang pertama di tahun pertama beda banget. Oke, tapi kita melihat ini, tadi gue sempat baca juga info bahwa kan kalau dia memecat Koeman harus bayar 12 juta euro Enggak, tambahan 6. kan? 6. Enggak kan, sama ada kompensasi buat Kompensasinya. timnas Belanda juga yang belum dia bayar kan. Oh, Pokoknya itu total gua nggak tahu. sekitar 12 juta euro yang harus dia bayar dan dia juga harus bikin proposal dulu ke pemegang Kalau sahamnya. duit mah nggak ada masalah, itu bisa diatur lah. Yang jadi masalah, lu mau gantiin siapa? Nah itu cakep. Lo dari kemarin kan sempat ada diskusi soal itu dari 5 pelatih yang ada nama. Gue heran kayak Jody Cruyff lah, lupakanlah Jody Cruyff mungkin. Dia jadi dirtek, Iya, maksud gue kan mungkin dia bisa turun lah, mungkin karena mau cari gratisan. Ini nama Pep nggak akan balik. Ya, Enggak oke. lah. Nggak akan Nggak, balik, menurut Pep lo? nggak akan. Nggak balik. Pep nggak akan. Bielsa tuh pilihan yang oke, tapi belum tentu cocok. Karena Bielsa bukan orang yang nunut sama owner, sama petinggi. Ya, oke. Kalau mau dia mengikuti jejak mengangkat Pep dari awal, Xavi. Safi nggak bakalan, karena Safi dukung lawannya Laporta. Satu Ya, nama tapi tadi kan politik, coach. Satu nama Iya. tadi yang cukup. Membela Barcelona udah semua bisa ikut. Tadi satu nama yang gue cukup nama muncul juga satu kuat adalah Roberto Martinez yang juga sebelumnya udah pernah Iya. dikaitkan juga. Lo Iya. melihat Roberto Martinez apakah gue baca di tulisannya gitu ya, dia punya style yang mungkin cocok dengan filosofinya Barca. Gini aja aja. Belgia. Lu Roberto nonton Martinez. Belgia sama timnas sama Everton lah, udah itu aja. Gue bilang nggak maksud gua, cocok. Makanya kenapa nama ini bisa mencuat gitu? Apakah Ya punya itu kan media nggak ada kerjaan. Oke. Yang penting Katalan, yang penting Spanyol, kayak gitu-gitu kan. Berarti kalau lo mau menilai siapa dari pilihan tadi paling masuk akal? Ten Hag. Hah? Ten Hag. Ten Hag. Iya. Belanda lagi. Ya sesimpel itu. Nah, gua Xavi karena mereka membangun lagi, coba awal lagi dulu Pep berhasil diangkat, sekarang mereka coba Xavi yang berkali-kali disebut-sebut sebagai. Tapi yang jadi masalah dengan Ten Hag, ini orang baik banget. Jadi nggak ada sangar-sangaran Masa sebagai Belanda ke pelatih. Belanda lagi? Ruang Ya, ganti. kenapa enggak? Tapi Ten Hag membuktikan dia jeli ngelihat pemain muda apa diberi kesempatan, semua pemain yang dikasih kesempatan berhasil loh. Iya, tapi kan balik lagi ruang ganti sering menjadi masalah di Barcelona dulu. Iya, Tata dan Martino. betul, dan dia nggak bisa Setien. bahasa Spanyol. Setahu gue dia nggak bisa Messi bahasa Spanyol. Iya, that's it. Itu yang jadi masalah. Oke. Kalau dilihat dari non teknis ya, Ya. budaya, bahasa dan lain-lain, memang lebih cocok Xavi. Ya. Cuman Xavi sudah mendukung lawannya Laporta, feeling gue, dan di media juga ditulis itu bukan pilihan utama. Oke. Kalau dari sisi teknis, Ten Hag cocok karena Barca sekarang banyak pemain muda. Ya. Strateginya oke, Xavi muda. bagus. Ya. Ngerti Karena nggak? kalau untuk menyelamatkan Barcelona, politik yang kemarin-kemarin dalam election itu udah selesai. Xavi lu harus masuk untuk Enggak, menyelamatkan Barcelona. lu selesai. Laporta kan belum tentu orang Spanyol lagi. Tapi kalau Laporta perlu mendapatkan suara untuk membuat Belum dia bertahan di situ. bukan garansi juga. Kalau Nggak ada garansi. Xavi itu, ya Nggak ada exactly. garansi, tapi dia Dan dia minta nama dengan besar. dia menggandeng kubu lawan dan semua fans Barcelona itu memuja Xavi, dia paling tidak mengurangi angin badai ke dia. Ya, Hasilnya pasti buruk. Laporta yang sekarang gue lihat gitu, pengen ngangkat namanya. Itu yang bikin gue kecewa sama dia. Tapi menurut kalian seimpresif apa sih Koeman? Artinya dengan dia kan CV-nya juga nggak begitu bagus Dia- sebagai pelatih. Apa yang dipertahankan Dia Ya. permainan, permainan? murni dari permainan dengan kapasitas pemain yang dia miliki. Oke. Dengan banyak yang cedera, dia bermain cukup impresif. Besok Ngerti lawan nggak? siapa sih dia? Hah? Besok lawan Siapa Cadiz tuh ya? yang paling baru ya? Cadiz. Lupa Ya, gue Cadiz, yang Cadiz, weekend. Cadiz, ya. Cadiz. Di Cadiz itu besok kalau nggak salah ada 6 apa 5 pemain yang nggak bisa main. Itu ujian lagi bagi Koeman. Nah, semoga minimal Pedri balik dan Kan Alba bulan ini balik. Pedri balik sama Alba kan? Bulan ini Pedri sama Alba kan? Belum tentu besok hari weekend. Nggak, maksudnya di bulan ini apa bulan depan ya? Katanya kan balik tuh 2 pemain. Kalau berarti tolak ukur adalah ketika semua pemain balik kita lupakan Dembele ya. Ya, Jordi ya. Alba, Pedri, sama siapa? Aguero Ansu datang Fati, ya. Aguero. Ansu datang harus gitu ya. main. Ya. Tapi ternyata hasilnya masih jelek, itu akan berarti layak di Layak bilang out dipecat, betul. Ya? Bung Wes, lo melihat udah layak dibilang out sekarang atau memang harus menunggu 4 pemain itu balik dulu untuk dinilai? Gini ya, tadi gue bilang Xavi dari musuh
bisa digandeng untuk meredam semua Tegangan, angin ya. badai, semua orang. Namanya dia merangkul politik lah, musuh. dari musuh jadi teman bisa, mengurangi. politik ya. Kuman juga bukan orang pilihan Laporta. Iya. Kan? Sebenarnya iya. Nah, Bukan. kalau memang hasilnya nggak bagus, dengan kondisi bahwa dia juga akan diserang, bagaimana caranya mengurangi serangan itu? Ya dengan mengganti si Kuman dengan orang yang menjadi opposite-nya kemarin, dan untuk mengurangi dan menyenangkan hati fans. Oke, lebih fresh ya orangnya. apalagi Jadi Safi juga lebih cukup tujuan menyenangkan hati fans, bukan karena dia pelatih bagus. Kan lucu kayak begitu. Tapi sekarang kan begitu susah kan emang antara mendapatkan hasil bagus sama juga menyenangkan hati sama dulu lah. Enggak. Valverde misalnya Itu tolol juga itu. Enrique dapat Iya, begitu tapi diserang juga gitu kan. Lu juga harus tahu bahwa di masa Bartomeu berapa tindakan yang bikin Barca hancur sampai sekarang. Enggak, tapi kan kalau Enrique gue bilang nggak jelek lah, cuman nggak cocok sama filosofinya nggak sebenarnya jelek. kan. Dia mendapatkan trofi tapi tidak sesuai dengan Filosofi, filosofinya. Kuman filosofinya bagus, dapat pemain yang bapuk semua. Iya. Mak itu kan butuh waktu. Oke, tapi kan ya Semua karena Messi keluar. semua karena tapi ya itulah Barcelona mungkin nggak akan punya banyak waktu untuk pelatih-pelatih barunya ya. Nah, sekarang kita ngomongin kalau Simone Inzaghi gimana? So far so good menggantikan Conte dengan pemain-pemain yang kata Coach Justin Zeko jauh di bawah Lukaku dan juga pemain-pemain lainnya yang mungkin Gue orang yang termasuk suka Zeko ketika di Man City. ya. Gue Dan- termasuk orang yang suka lihat dia main. Di Wolfsburg juga Tinggal dia bagus punya tim yang bagus apa enggak Ya, dalam memaksimalkan kemampuannya. Zeko dulu kan lu nggak bisa bandingin dengan Zeko sekarang. Iya. Tapi di Roma cukup Tapi inilah udah- cukup konsisten. udah- lah. Roma itu tim apa? Iya, maksudnya dengan Roma aja dia bisa ngangkat, udah punya bisa lumayan pengalaman gitu lah kan. di Serie A. Nah, yang jadi sorotan gue adalah pertahanan Inter itu kok agak ke depan banget ya. Iya, sekarang lebih Garis pertahanan Gua- ke depan banget. ini bedanya sama Conte Gue lebih lihat ini ya. kemarin match kemarin Itu gila itu sih, Man. langsung gue inget Chelsea lawan Spurs di babak pertama. Iya. Yang kemarin. Di mana Spurs bisa mengobok-obok defense Chelsea, Fiorentina. murni memanfaatkan lini tengah yang kosong. Nah, Iya. kemarin Inter bangun dari belakang, Iya. di press, tengahnya kurang turun, Iya. wingernya kurang turun. Iya. Ujung-ujungnya long ball hilang. 30 menit pertama, 30 menit punya Fiorentina, view. Setuju gua. 10 menit terakhir baru pada saat mulai dari membangun serangan, Iya. baru wingernya agak turun, baru Inter 10 menit terakhir mendapatkan mengimbangin dan mendapatkan sedikit 1-2 Ya, peluang kalau nggak gol-gol salah. Habis kebobolan lah dia langsung Gol mulai Iya, berubah. iya. gol di iya. Inter kan akibat pertahanan Fiorentina udah kepancing masuk. Karena Kepancing. daerah pertahanan si Inter ke depan banget. Jadi mereka seolah-olah dipancing masuk. Begitu dapat menit-menit akhir babak kedua masuk kan itu gol. Udah 2-1, Vio masih dapat peluang karena masih ngepres. Iya. Tapi memang finishingnya buruk harus Iya. kita akui. Ditambah kartu Kartu merah merah, Gonzales, Nico si Gonzales. goblok gitu. Nggak ngerti gue kenapa. Pakai tepuk tangan segala, coy. Udah Lu udah selesai lu. komplain, udah cukup, jangan komplain Iya. lagi. Tapi kalau melihat sedikit sebelum Inter, melihat Vlahovic yang begitu selalu membandingkan dia sama Haaland, Biasa. sebagus apa sih dia? Jauh lebih Pansos bagus sama Haaland. Haaland lah. Haaland 3 kali lipat ada lebih peluang, bagus. ada berapa peluang kemarin Iya, dia? betul. Tendangannya nggak jelas gitu kan. Dia nggak jelek, Iya, nggak jelek, tapi- cuman kalau banding Haaland jauh lah. Masih levelnya jauh ya. Berarti sekarang kalau melihat dari Inzaghi dan juga Conte, tadi menurut Bung Wes perbedaannya adalah sekarang dari high defensive line-nya lebih Yes. lebih berani ya, lebih baik ya. Kecolongan-kecolongannya kan sering ini Inter. Ya. Berarti lebih berani ya dia. Sebenarnya tergantung peran DM-nya sih. Kemarin Brozovic doang kan sama Iya. Barella dan Tetap juga. aja itu pemain bagus. Oke, itu dia sedikit dari Serie A. Ada apa Sio? Lagi Ada makan kabar nih? sukun. Nah, gue nyobain sukun, katanya Justin nggak pernah tahu sukun itu apa. Ini nih Sukun nih. Sukun itu ada bahasa Batak. Apa itu? Sukujo. Nggak tahu. Tanyakan dulu. Tetap nggak tahu. Makanya gue minta Abrar beliin sukun. Justin gue udah lihat dia sama Pange Kenapa? sama Helmi, Iya. tapi ya biasa aja. Lebih keren dia di sini. Ya, Karena benar. dia ada tandemnya. Itu jadi acara agak sedikit komedi kalau kemarin ya. Harus pakai jas dia biar keren. Bagus, Justin makin laku, kita makin senang karena kita ngomongin 2 episode di Jebret John tentang pandangan gue dan Ibnu tentang Justin Laksana zaman dia susah. Woi, itu harus didengerin ya di Jebret John. Mantap. Kenapa Oke, harus bawa bahasan gue? kita malam Siap ini cari sponsor lah. Kan sekarang harus sponsornya malu. Oke. rame banget bahasan kita malam ini ya. Thank you so much Jebret Team. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Thank you for watching. Yang mau live music kita lanjut.